Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsan middin wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita, khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu beribadah pada Allah SWT. Terakhir kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasaya Al-Imaniyah, karya daripada Qutbud Da'wah wal Irsyad Abdullah bin Ali Muhammad Al-Adab rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi wasail al-awliya as-salih bidaraini amin. Terakhir masih tentang tulul amal, dan beliau sudah membahas tentang bahayanya daripada tulul amal ini, dan bagaimana para salaf menganjurkan agar menjauhkan diri daripada tulul amal. Dan memperbanyak daripada ingat kematian. Dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu amil lima ba'dal maut, menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah apa yang setelah kematian. Wal ajizu, sebaliknya orang yang lemah akal, yang apes, adalah orang yang atba'a nafsahu hawa, orang yang memperturutkan nafsunya dan tamanna alal amaniyah, dan mengangan-angankan kepada Allah dengan angan-angan yang panjang, ingin masuk surga di sisi Allah namun tanpa amal. Lalu di sini kemudian beliau membagi dalam hal angan-angan ini orang atau manusia terbagi kepada 3 kelompok. Kama qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa alam anna an-nasa fil amali ala 3 asnafin. Ketahuilah bahwasanya manusia itu di dalam angan-angannya terbagi atas 3 asnaf, 3 kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, qaumus sabiquna minal anbiya'i wa siddiqina la amala lahum aslan, yaitu mereka orang-orang yang sabiqun, mendahului dalam kebaikan, dari kelompok para nabi dan siddiqin, para aulia yang tinggi, yang luhur. La amala lahum aslan, tiada amal, tidak ada angan-angan bagi mereka sama sekali. Mereka tidak punya angan-angan pada dunia ini sama sekali. Para anbiya, para aulia. Fahum ala dawami mustashiruna linuzulil mauti bihim. Maka mereka secara dawam, secara langgeng mereka mustashiruna, selalu merasa linuzulil mauti, merasakan akan singgahnya kematian, bihim pada diri mereka. Di halaman 40 ya, di atas. Musta'iduna lahu bil ikbali daim ala Allah. Mereka bersiap-siap lahu untuk kematian. Bil ikbali daimi ala Allah, dengan penghadapan yang langgeng hanya kepada, menghadapkan diri hanya kepada Allah, wa ala ta'ati, dan atas ketaatan pada Allah Subhanahu. Mutafarridina an ashghalid dunya bil kulliyati, mereka mengosongkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia secara keseluruhan. Illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim, kecuali apa-apa yang ada, apa materi minha, daripada dunia itu yang bersifat daruri, fi haqqi anfusihim, dalam diri mereka, hak untuk diri mereka sendiri, makan minumnya,
Au fi haqqi man la budda lahum minhu, atau dalam hak orang-orang yang memang harus bagi mereka untuk menafkahinya min atbaim dari para pengikut mereka, anak istrinya. Itu saja yang mereka pedulikan daripada dunia, mereka ambil sekedarnya untuk sekedar mencukupi kebutuhan doruri mereka. Ya. Dan kebutuhan doruri daripada pengikutnya, yaitu anak istrinya, sebagai kewajiban syar'i untuk memberi nafkah. Bahkan kalau kita lihat di Ihya dan sebagainya, banyak para sufi itu menyimpan bukan untuk dirinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyimpan nafkah 1 tahun, nafkah tasanatih. Nafkah tasanatih. Beliau menyimpan itu nafkah 1 tahun dari hasil yang faid dan sebagainya, itu beliau ambil untuk haknya beliau untuk nafkah istrinya selama 1 tahun. Sehingga dari situ Imam Ghazali dan para sufi yang lain mengambil batasan zuhud yang paling rendah itu menyimpan untuk 1 tahun. Kita nyimpan berapa tahun? 2, 3 terus berapa tahun? Mengaku zuhud ya kita berkaca diri lah. Kayaknya tidak masuk hitungan, tidak masuk nominasi. Zuhud dari yang haram saja sudah alhamdulillah. Itu zuhud yang wajib. Wara' dari yang haram, itu wara' yang wajib. Yang syubhat, itu juga harusnya diusahakan. Kalau dari yang makruh, dari yang halal, takut kalau yang halal itu jumus dari yang haram, rasanya kayaknya masih belum. Jadi mereka itu kadang, para sufi itu menyimpan, ketika tanya, kamu menyimpan di sini bukan untuk saya, ini untuk anak istri. Kalau saya enggak. Makanya dikatakan anak itu majbanatun mabkhalatun. Anak istri itu membuat orang itu pengecut, mau jihad. Ingat, jadi janda, apa istri saya macam mana? Mau sodako, ingat istrinya, mabkhalatun, bikin orang bakhil. Majbanatun mabkhalatun. Kata beliau SAW. Kemudian waqad saru minal iqbali ala Allah ala daril akhirah bi'aitu lawqila li'alim. Adapun beliau Rasulullah sama sekali tidak menoleh kepada dunia. Adapun beliau menyimpan itu untuk istrinya. Itu pun beliau hanya simpan 1 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan waqadat zudahu fi daruratu inna darurata la ta'du ala al-isami. Waqadat zudahu fiha daruratuhu. Dan yang menguatkan akan kezuhudan beliau fiha terhadap dunia adalah daruratuhu, kedaruratan beliau. Beliau hanya mengambil dalam batas darurat. Kadang beliau yatawadda wa yata'asya. Kadang beliau makan siang tapi tidak makan malam. Karena Rasulullah bila tawadda lam yata'asya. Yata'asya yatawadda. Kalau beliau makan malam, beliau tidak makan siang. Kalau sebaliknya kalau makan siang, beliau tidak makan malam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita separah-parahnya corona kemarin, ya tetap makan alhamdulillah 3 kali sehari. Itu nggak dihitung imbuhnya ya, makannya saja, belum nyemilnya lagi. Kemudian ada suami, inadoro ta'adu ala suami, sesungguhnya kedaruratan itu tidak mungkin ta'adu ala suami, tidak mungkin mengalahkan kemaksuman beliau SAW. Oke, fatadu ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Oke, fatadu daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya. Bisa bagaimana
bisa menyeru, ya, daruratuman kedaruratan, ya, kebutuhan darurat yang sangat rendah sekali yang beliau ambil itu. Man, orang yang laulahu, lam, seandainya bukan karena beliau, lam tukhrajid dunya minal adami, dunia ini tidak dikeluarkan dari ketiadaan. Bagaimana bisa kedaruratan kebutuhan terhadap dunia itu bisa menyeru supaya condong kepada dunia itu, makhluk yang seandainya bukan karena dia, dunia ini tidak dikeluarkan daripada ketiadaan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, ya kan, apa berartinya dunia seandainya bukan karena beliau, dunia ini tidak mungkin dikeluarkan. Terus dunia yang nggak mungkin dikeluarkan kecuali karena beliau, terus mau menyuruh beliau kepada dunia, kepada yang tidak mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan waqad saru minal iqbali ala Allah wa ala daril akhir bihatu law qila li ahlihim. Dan sungguh saru mereka para anbiya dan sedikit itu telah menjadi minal iqbali, daripada penghadapan mereka kepada Allah dan hari akhir. Bihaitu sekiranya law qila li ahlihim, dikatakan pada seorang dari mereka, innaka mayyitun ghadan, kamu bakal mati besok, lam yajid maudhi'an li ziyadati ala ma huwa alaih, maka mereka lam yajid tidak mendapati seorang dari mereka maudhi'an satu tempat pun untuk menambah ala ma huwa alaih atas apa-apa yang sudah mereka berada padanya minal amal soleh, berupa amal soleh. Yang kalau dikatakan kamu mati besok, sudah tidak ada tempat lagi untuk nambah amal. Itu para siddiqin. Lintihai, kenapa? Lintihai fihi ila ghayatil quswa, karena sudah terhentinya, ya, mereka, seorang dari mereka, fihi pada amal soleh itu, kepada ghayatil quswa, puncak yang paling jauh, paling tinggi, alati laisa wara'ahu ghayatun, yang tidak ada di belakangnya satu tujuan atau puncak yang lain. Wa kadzalika la yajidu syai'an yatrukuh, begitu pula tidak mendapati seorang dari mereka sesuatu yang harus dia tinggalkan, karena dia sudah meninggalkan semua yang tidak diridhoi. Sehingga kalau dikatakan mati besok, dia sudah tidak perlu meninggalkan apapun dan tidak perlu menambah amal apapun, karena sudah mentok amalnya. Li'annahu qad taraka kulla syai', sebab seorang dari mereka, sedikit anbiya sedikit itu, telah meninggalkan segala sesuatu, la yuhibbu, yang mana seorang dari mereka tidak menyukai, ayanzila bihil mautu, untuk singgah padanya, pada seorang dari mereka apa? Kematian. Wa mulabisun lahu, sedangkan dia melakukan terhadap sesuatu itu tadi. Jadi beliau sudah, mereka ini para nabi, para anbiya sedikit, sudah meninggalkan segala sesuatu yang mereka tidak suka. Kalau kematian datang, mereka masih berada pada sesuatu itu, mereka sudah tinggalkan semua. Dan qad taraka kulla syai'. Wa ila ma dzakarnahu, dan orang kalau sudah sampai tingkatan ini, tidak ada yang dia tunggu kecuali, tidak ada yang melebihi yang dia cintai kecuali melebihi daripada kematian. Wa ila ma dzakarnahu min hali hadzal sinf syarif al-isyaratu biqouli, dan kepada apa yang kami sudah sebut tadi berupa kondisi batinnya orang yang kelompok yang mulia ini, isyarah ditunjukkan dengan sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW ini, berikut ini, menunjuk kepada kondisi batin yang sudah saya sebutkan dari orang-orang itu. Apa? Waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada pada kuasanya, marufa'tu qadami, saya tidak mengangkat kaki saya, kata beliau SAW. Fadhanantu ani adauha, lalu saya menduga, bahwa saya bakal meletakkan kaki itu hatta uqbadha, sampai saya dicabut nyawa saya. Saya tidak mengangkat satu kaki saya, sehingga apa? Lalu saya menyangka bahwa saya baru mengangkat ini, saya tidak menyangka bahwa saya meletakkan kaki itu, sehingga saya bisa jadi saya dicabut sebelum saya meletakkan kaki itu tadi.
Itu apa? Keyakinan beliau akan cepatnya kematian. Sampai beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan begitu. Saya tidak mengangkat kaki saya, lalu saya menyangka bahwa saya bakal bisa meletakkan kaki saya itu sebelum saya dicabut nyawa saya oleh Allah SWT. Walau rafa'tu luqmatan, dan saya tidak mengangkat satu suapan pun. Fadhanantu, lalu saya menyangka ani usighuha, bahwasanya saya bisa menelan suapan tadi, hatta aghussu biha, sampai saya tersedak dengan suapan tadi, minal mauti, karena kematian. Tersedak sehingga mati. Siapa yang merasa aman dari itu, kata beliau. Saya bisa jadi menyuap suapan, lalu sempat saya telan, saya tersedak dengan suapan itu tadi, lalu mati karena suapan tersebut. Itu beliau SAW. Wa kana Rasulullah rubbama yatayammam wal ma'u minhu qarib. Dan adalah beliau Rasulullah SAW, terkadang beliau bertayamum sedangkan air dari beliau itu dekat. Fayuqalu, maka dikatakan pada beliau SAW fidzalika, tentang itu, fayaqul, ini kenapa Rasul kok dengan tayamum padahal air itu dekat? Fayaqul, beliau menjawab, la adri la'alli la ablughu, saya tidak tahu, barangkali saya tidak sampai kepada air itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wasinful tsani, itu kelompok pertama, itu para anbiya, para siddiqin. Kelompok kedua termasuk kelompok para solihin yang pertengahan, kelompok pertengahan. Wamul muqtasiduna minal akhyar, yaitu kelompok pertengahan dari orang-orang baik. Wal abrar, orang-orang soleh yang banyak amal baiknya. Lahum amalun qasirun, mereka memiliki angan-angan tapi pendek angan-angan mereka, tidak terlalu panjang angan-angan mereka dalam kehidupan dunia ini, sehingga la yulhihim anillah wa an dzikrih, sehingga angan-angan mereka tidak melalaikan mereka dari Allah dan dari zikir kepada Allah. Wala yunsihimud darul akhirata, dan angan-angan mereka tidak membuat mereka lupa akan negeri akhirat. Wala yushghiluhum anil istidadi lil mauti, dan angan-angan mereka tidak menyibukkan mereka daripada bersiap-siap untuk kematian. Wala yahmiluhum ala imarati dunya wa taziniha, dan angan-angan itu tidak mendorong mereka untuk memakmurkan dunia dan menghiasnya. Wala yatirari bi safaribia, tidak pula mendorong untuk tertipu dengan gemerlapnya perhiasan daripada dunia, syahwat dan kesenangannya, al-faniyati, yang fana, yang gampang rusak, yang cepat musnah, al-munaghisah, kesenangannya yang mengkeruhkan, ya, yang mana mengkeruhkan kita, karena kesenangan dunia itu tidak ada yang abadi dan terus berganti antara kesenangan, kesedihan dan seterusnya. Begitulah dunia yang fana, yang hudus, ya, dan itu sifatnya hadis itu selalu berubah. Wal ightirar walakinnahum lam yu'tau minal quwwati mithla ma utiya as-sinful awal. Akan tapi mereka tidak diberi kekuatan seperti yang diberi kepada kelompok pertama. Kelompok pertama tadi para nabiin, anbiya, usiddiqin, itu paling atas, tidak ada sama sekali angan-angan. Kelompok kedua ini masih ada angan-angan, tapi angan-angan itu tidak sampai menyibukkan mereka daripada akhiratnya. Tapi mereka juga tidak diberi kekuatan seperti kelompok pertama tadi, yang sudah mentok, tidak ada angan-angan sama sekali dalam dunia, pikirannya hanya pada akhirat saja. Ya. Min dawamil istisyar, berupa apa? Langgengnya perasaan linuzulil maut, akan singgahnya kematian fi kulli waqtin, di setiap waktu. Nggak diberi seperti itu. Kalau kelompok pertama itu selalu merasa dekatnya kematian, hampir setiap waktunya merasa dekatnya kematian. Sedangkan kelompok yang kedua ini tidak seperti kelompok pertama. Walau dama alaihim dzalika, seandainya langgeng atas mereka itu yang di dalam istisyar tadi, maka la ta'atalat alaihim umuru ma'aishihim, pasti akan lumpuh atas mereka perkara-perkara kehidupan mereka. Kalau sudah diberi seperti itu, ya habis. Ada yang kerja, ada yang jadi tukang sayur, tukang gado-gado, ada tukang rujak tingur, ada. Hah? Nah, iya, nggak ada. Ya. Kemudian rubama tata'attal alaihim umur akhiratin, ya.
Allati la budda lahu minha. Ini perkara-perkara ma'ayish, penghidupan dunia yang harus mau tidak mau diperlukan. Itu akan ta'attol, akan lumpuh seandainya mereka diberi seperti kelompok yang pertama. Terus ingat pada kematian, ya ada kerja, tidak ada profesi-profesi lain. Warubama tata'attol an umur akhiratihim min qalbati dhul dahash alim. Bahkan bukan hanya perkara dunia, terkadang bisa jadi tata'attol, lumpuh. Tata'attol alaihim, tata'attol alim umur akhiratihim. Perkara akhirat mereka pun lumpuh. Kenapa? Min ghalabati dhuhuli wa dahish alaihim. Itu karena dominannya, berkuasanya az-zuhul, kelalaian, kelupaan karena saking dahsyatnya. Terus ingat mati sampai lupa. Ketenggengan kayak orang, ya kan, selalu ingat mati itu. Hanya la akhirat wala dunia. Wa amal akhirat juga bingung karena saking dahsyatnya. Fa inna istish'ara nuzul maut ala dawami amrun azimun. Kenapa itu bisa terjadi? Bahkan perkara akhirat mereka pun bisa terkadang bisa lumpuh perkara akhirat mereka. Gak nafsu ngapa-ngapain karena ingat mati. Karena istish'ar nuzulil maut, perasaan turunnya singgahnya kematian ala dawam secara langgeng, itu amrun azimun, perkara yang agung, yang dahsyat. La tastaqillu bihamlihi illa quwwatun nubuwati aw siddiqiyatil kamilah. Yang mana tidak bisa istiqlal, tidak bisa menanggung atau merdeka untuk menanggungnya, menanggung perasaan terus merasa ingat kepada kematian, itu nggak bisa ditanggung kecuali oleh kekuatan kenabian dan kekuatan siddiqiyah, kewalian yang tinggi, yang sempurna. Itu yang bisa menanggungnya. Walaupun kayak kita, ya ibarat itu tadi bengong aja. Sholat juga bengong, mikir mati, sholat sunnah. Jadi bukan hanya perkara dunia saja, perkara akhirat pun bisa jadi kadang lumpuh kalau tidak kuat. Maka termasuk rahmat Allah. Makanya dari sini wa min hadhil haitsiyah, dari segi ini yuqalu dikatakan inna minal amali rahmatan. Sesungguhnya sebagian daripada angan-angan itu ada rahmat. Kita dikasih angan-angan itu ada rahmat. Kita bisa kecak, bisa guyon. Itu kan kalau nggak ada tutul lama tidak mungkin sempat guyon. Mikirin mati saja. Ya. Bisa majelas, bisa cangkruan. Ani hadal amal, bisa kerja, cari duit, bisa ngitung duit. Karena coba mati saja. Kita nafsu lihat duit, jangan ngitung. Ya itu aja dah. Ani hadal amal alladzi laulahu wujuduhu la tazalzalat umuruddin wa dunya. Maksud saya kata beliau, itu cita-cita yang seandainya bukan karena keberadaan cita-cita tadi, tazalzalat, akan guncang perkara agama dan dunia. Bukan angan-angan yang berlebihan, tidak. Tapi angan-angan cita-cita lah. Kepingin ini, kepingin itu, namanya manusia kan ada. Kalau nggak ada gitu, ya sudah, habis perkara dunia, perkara agama. Untunglah Allah kasih kita semacam itu angan-angan. Tapi sekali lagi kata beliau, yang saya maksudnya angan-angan yang harus ada untuk menggerakkan roda kehidupan dunia dan agama itu tadi. Bukan angan-angan yang berlebihan, yang buat orang sama sekali lupa kan akhirat. Bukan itu jelas tercela. Tidak ada rahmat sama sekali kalau itu. Yang dimaksud rahmat itu sedikit angan-angan sehingga dia bisa terus menyambung hidup angan-angan itu. Baiklah, dzalikal isyarah, kepada inilah isyarat bima balagona, pada apa riwayat yang sampai kepada kami, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam alaihissalam, ketika Allah mengeluarkan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaumal mitsaqi, pada hari perjanjian alastu bi rabbikum itu, untuk di alam dzar, alam arwah, min dhuhrihi, Allah keluarkan dari punggung sulbi Adam, wara'atil malaikatu kathratahu, lalu malaikat melihat banyaknya keturunan Adam. Qalu, malaikat berkata, ya Rabbana, ya Tuhan kami, la tasa'uhumud dunia, enggak cukup dunia untuk nampung mereka semua, ya Allah, ini banyak keturunan Adam. Ya. Faqala ta'ala, apa jawab Allah?
ini ja'ilun mautan, saya akan jadikan bagi mereka kematian. Faqalu, maka malaikat berkomentar lagi, la yahna'uhumul aish. Kalau gitu mereka tidak bakal nikmat hidup, ingat mati saja ya Allah. Gimana ya Allah? Faqala ini ja'ilun amalan, gampang. Saya jadikan cita-cita, saya jadikan angan sehingga mereka nafsu hidup. Jadi kadang angan-angan itu rahmat. Itu kalau gitu semua ya Allah penuh. Gampang saya jadikan kematian. Kau jadikan kematian ya Allah, dia akan mikir mati terus dan nafsu hidup. Saya jadikan angan supaya mereka hidup terus. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yaquluna li ahlil mayyit. Sesungguhnya malaikat itu berkata kepada keluarga si mayit, idzan sarafu an qabri, apabila mereka sudah meninggalkan kuburnya si mayit, para keluarga ahli mayit ini sudah meninggalkan kuburnya mayit, apa kata malaikat? Insorifu ila dunyakum, pergilah kalian ke dunia kalian. Ansakumullahu mautakum, semoga Allah melupakan kalian akan orang-orang yang mati dari kalian. Ya betul. Jangankan selesai ngubur, masih ngubur aja kadang lalai. Ya wiritan lah pakai. Ya setan gepeng ya. Hanya nggak jadi mutafakur kematian gimana. Itu belum insorifu, belum suruh pulang, itu belum. Ini kan katanya setelah pulang malaikat bilang, sudah pergilah kalian ke dunia kalian, Allah bakal melupakan orang yang mati dari kalian. Nangis paling sehari 2 hari ya begitu ya. Ya itu sudah. Ya begitulah manusia. Ya karena pelupa, karena moyangnya kan Nabi Adam kan lupa juga kan. Akhirnya ila Adam min qablu fanasiya lam najid lahu azma. Jadi awalun nasin ya. Orang manusia yang pertama ya. Pelupa pertama itu manusia yang pertama. Jadi ini putune lalian itu. Wajar putune Nabi Adam manusia. Yang pulau jenengan lah gitu. Keturunan minimal 2 nabi, Nabi Adam sama Nabi Nuh. Nuh itu Adam kedua. Ya putune Nabi kan. Nabi Adam sama Nabi Nuh. Samham Yafis. Kemudian apa namanya? Karena Allah bilang apa? Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Sehingga dari situ setelah Nuh itu ya dari Nuh itu. Allah bilang di surah Shofat, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Keturunan Nuh lah yang tersisa. Kemudian wal malaikatu alaihissalam la yad'una lil mu'mini bisyarr alidhuwatul amil madmum. Dan malaikat, sedangkan malaikat kan berdoa tadi, ansakumullahu mautakum, semoga Allah melupakan kalian akan orang-orang yang mati dari kalian. Malaikat alaihissalam tidak mungkin mendoakan orang mukmin bisyarr dengan keburukan, alidhuwatul amalil madmum. Yang dimaksud keburukan adalah panjang angan-angan yang tercela. Tidak mungkin malaikat mengatakan ansakumullah terus malaikat mendoakan supaya orang ini dapat tulul amal, dapat panjang angan-angan yang tercela, yang melupakan akan akhirat. Tidak mungkin. Maksud malaikat itu ya sudah lalai, sudah kamu yang mati sudah mati, kamu lanjut hidupmu gitu. Itu doanya malaikat itu maksudnya kan gitu, bukan angan-angan yang melupakan. Ya mungkin malaikat mendoakan keburukan bagi orang mukmin. Bal bil khairil ladzi huwa qisarul amal. Tetapi dengan kebaikan yaitu pendeknya angan. Maksudnya pendek angan-angan sini adalah kata beliau yang saya maksud al-qadrall ladzi la yulhi anil akhirati. Itu kadar yang tidak melalaikan dari akhirat. Wa yatayassaru ma'hul qiyamu, dan menjadi gampang. Kadar yang menjadi gampang ma'hu bersama kadar tadi al-qiyamu, menegakkan bil ma'ayish, kehidupan dunia alati laghina anha, yang mana pasti diperlukan. Lah itu tidak, ghina itu tidak perlu, tidak perlu, pasti perlu daripada kehidupan dunia itu. Allah alam. Ini dunia yang dibutuhkan. Itu maksudnya. Asin betalid
Bagian ketiga, humul maghrurun. Naudzubillah, ya minimal benar kita masukkan walaupun tidak golongan pertama lah. Masalahnya pertanyaannya berani enggak doa jadi golongan pertama tadi? Dan nafsu dunia sama sekali. Itu. Kalau enggak ya minimal kelompok kedua lah. Kelompok kedua yang apa? Ya angan-angan ada sekedar untuk menyambung hidup, yang tidak sampai melalaikan untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kelompok ketiga, naudzubillah, humul maghruruna. Mereka tuh orang yang tertipu, wal hamqa, orang-orang yang dungu menurut sabda Nabi SAW. Alladzi tala alimul amal, meskipun gelarnya doktor, profesor, MA makanati, SH suka hutang, meskipun gelarnya berentet, ya. Kalau menurut sabda Nabi, kalau dia tetap lupa akhirat, itu orang dungu menurut Rasulullah. Justru meskipun tidak punya gelar, dia ingat mati, itu al-qayyis, orang yang cerdas. Menurut lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tala alimul amal, itu yang panjang bagi mereka angan-angan jiddan sekali, sudah panjang bagi jiddan sekali, hatta ansamul akhirah, sampai melupakan akan angan-angan itu akan kepada mereka akan akhiratnya. Wa alhahum an dzikril maut, sampai si angan-angan tadi melalaikan mereka dari mengingat kematian. Akibatnya apa? Kalau sudah lalai akhirat, lalai kematian, aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya, mereka hanya menghadapkan hati mereka kepada kecintaan kepada dunia. Wal hirsi ala imaratiha, dan rakus untuk memakmurkan dunia, wa jam'i hutamiha, dan mengumpulkan remukan-remukan dunia. Ini harta benda dunia. Hutam itu suatu remuan, remah-remah itu hutam. Hutamah itu disebut neraka hutam karena yahtim, yakni menghancurkan siapa yang masuk ke situ, maka disebut dia hutamah. Jamak hutam itunya wal ightirar bi safarihi wa zinatiha, dan kelalaian ya membawa mereka untuk lalai, tertipu dengan zakharif, perhiasan dunia dan sama perhiasannya, wan nazar ila zaharatiha, akhirnya angan-angan tadi membawa mereka untuk nazar, memandang kepada zaharatiha, bunga-bunga yang indah daripada kehidupan, daripada gemerlap dunia, allati yang mana nahallahu nabiyahu alaihi wasallam an madjil aini ilaih, yang mana Allah saja melarang nabinya SAW, kekasihnya Rasulullah SAW, untuk mengulurkan matanya kepada zaharatil hayatid dunia. Dan ini khitab kepada Nabi, tapi terutama itu sebetulnya kepada kita, yang mana Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 131, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan jangan sekali-kali tamuddanna, kau ulurkan ainaika, kedua matamu ya Rasul, ila ma matta'na bihi, kepada apa-apa yang kami senangkan mereka, beberapa azwajan minhum zahratid dunya, beberapa pasangan-pasangan apapun yang ada di dunia ini daripada mereka berupa zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia ini, linaftinahum fi, supaya kami memfitnah, menguji mereka padanya, pada mamatana, pada apa yang kami senangkan tadi. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, sedangkan rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi yang dijamin oleh Allah itu rezekinya, bukan kekayaan. Jadi jangan minta, mana katanya sholat tapi tetap miskin. Mana dalilnya sholat itu bisa kaya? Yang Allah jamin itu rezeki, bukan kekayaan. Karena Allah bilang, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatul littaqwa. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk perintah sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepada engkau. Nahnu narzuquka, kami yang memberi kau rezeki. Seolah Allah bilang, sholatlah kau, rezeki itu urusan saya yang akan jamin. Jadi jamin oleh Allah rezeki, bukan kekayaan. Rezeki itu kan itu. Makanya Allah bilang rezeki itu, setelah Allah bilang zahratul hayatid dunya, rizqu rabbika, rezeki yang diberi Tuhanmu itu lebih baik. Yang Allah ridho itu lebih baik. Rezeki. Ya. Rezeki yang enak itu pas-pasan, pas perlu, pas ada. Enak. Itu rezeki yang paling enak itu pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Wa tara adam malaikatu yadhkuru akhirah. Wallahu a'lam
bisawab. Nanti kita masih lanjut tentang kelompok ketiga ini. Ternyata urusannya panjang, dibahas panjang sama Allah. Memang urusannya panjang karena masuk kelompok angel tuturan ya, jadi rodok dawa pembahasannya. Jadi saya potong di situ dulu. Jadi kita masih melanjut tentang pembahasan yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.